Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Ahmania dengan NIM 21173. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara analisis data menggunakan SPSS, di mana dengan penggunaan uji repeated measures ANOVA. Sebelum itu, perlu diketahui tujuan dari penggunaan repeated measures ANOVA ini yaitu untuk melihat perbedaan secara nyata atau signifikan dari berbagai hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada suatu variabel penelitian. Kemudian tujuan lainnya itu untuk mengetahui dari pengujian itu dengan perbedaan dari 3 sampel atau lebih yang saling berpasangan. Untuk contoh soalnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan kadar kolesterol total dari kelompok positif yang telah diberikan perlakuan dengan 3 kali waktu pengukuran yaitu T0, T15, dan T29. Pada tujuan tadi, uji repeated measures ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan dari 3 sampel atau lebih. Berarti dari kasus ini sudah memenuhi untuk dilakukan pengujian dengan repeated measures ANOVA, di mana keterangannya itu T0 adalah kadar kolesterol total sebelum perlakuan, T15 itu setelah penginduksi pakan tinggi kolesterol, dan T29 itu adalah setelah pemberian semua perlakuan. Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian kadar kolesterol, data kolesterol diinput ke dalam lembaran Excel. Nah, di mana kelompok yang kita uji adalah kelompok positif dengan nomor hewan. Di sini ada 4 ekor hewan. Ada hewan 1, hewan 2, hewan 3, dan hewan 4. Kemudian ini adalah hasil pengukurannya, di mana ada hasil dari T0, T15, dan T29. Setelah data diinput ke Excel, kemudian kita menginput data ke dalam SPSS. Nah, di sini untuk nomor ini adalah jumlah hewannya, kelompok ini adalah kelompok positif, kemudian ini adalah data hasil pengukuran kadar kolesterol tadi. Data dari Excel kita pindahkan ke dalam SPSS-nya, di mana digunakan adalah IBM SPSS version 27. Kemudian dari data view kita ke variable view, di mana dari variable view ini, data view kita input kembali. Seperti untuk nomor, itu adalah kita beri label hewan tikus, kemudian untuk kelompok, kita beri label kelompok, kemudian value-nya kita isi. Gimana? Angka 1 itu untuk normal, 2 untuk negatif, 3 untuk positif. Nah, tadi dari data view, untuk kelompok itu diberi notasi 3, berarti adalah untuk kelompok positif. Nah, setelah data diinput dari data view dan variable view, kita lakukan uji repeated measures ANOVA, di mana kita awal mulanya kita pilih analyze, kemudian ke general linear model, kemudian pilih repeated measures. Nah, di sini untuk faktornya kita ganti ke waktu, dan number of levels-nya kita pilih 3. Lalu kita tekan add. Selanjutnya untuk measures name, kita buat kadar kolesterol, lalu kita pilih add, baru kita pilih define. Selanjutnya, data repeated measure ANOVA ini kita pindahkan ke within subject variables, yaitu ada TC0, 15, dan T29. Kemudian, kita pilih plot. Untuk waktunya kita pindahkan ke horizontal axis, kemudian kita add, lalu pilih continue. Selanjutnya, pilih save. Kita pilih standarisasi datanya. Kemudian kita pilih option. Kemudian kita checklist di homogeneity testnya, karena kita ingin melihat datanya apakah terdistribusi secara homogen atau tidak. Baru pilih continue. Setelah selesai, kita baru pilih OK. Kita tunggu aplikasinya running untuk mengeluarkan hasil. Nah, di sini adalah output dari repeated measures ANOVA. Tapi kita tinggalkan dulu sebentar outputnya, karena kita akan melihat data deskriptif dari data repeated measures ANOVA ini. Tujuannya untuk melihat apakah datanya itu sudah normal atau belum. Nah, setelah dilakukan uji repeated measure ANOVA tadi, kita mendapatkan ada output terbaru, yaitu ada ZRE 1, 2, dan 3, di mana data ini kita akan gunakan untuk uji deskriptifnya. Caranya, kita pilih analyze,
kemudian pilih descriptive statistic, kemudian kita pilih explore. Selanjutnya, data yang baru tadi, yang ini, 3 ini, kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita pilih plot, kita pilih normality plot with test, kemudian continue. Lalu kita oke. Kita tunggu aplikasinya running. Nah, setelah keluar hasilnya, bisa kita lihat di test of normality, di mana test of normality ini adalah tes normalitasnya. Karena sampel yang kita gunakan hanya 3, jadi kita fokus ke tabel Shapiro-Wills. Kita lihat data signifikansinya, di mana data jika lebih daripada 0,05 berarti data sudah terdistribusi dengan normal. Karena data sudah terdistribusi dengan normal, baru bisa kita baca output dari repeated measure ANOVA tadi. Nah, berikut adalah hasil-hasil output dari repeated measure ANOVA, di mana within subject factors, ada waktu dan dependent variabelnya. Kemudian ada Mowgli test sphericity, ada test of within subject effects, kemudian ada estimate-nya dan di pairwise comparison. Nah, di pairwise comparison ini adalah perbandingan dari waktu tadi, di mana 1 itu adalah T0, 2 T15, dan 3 adalah T29. Cara membacanya, jika kita melihat dari T0, jika kita ingin melihat perbedaan dari T0 ke T15, kita lihat nilai signifikansinya. Jika dia kurang daripada 0,05 berarti ada perubahan atau ada perbedaannya. Jadi, dari data signifikansinya itu dapat kita simpulkan 0 ke T15 itu ada perubahan. Berarti terdapat perbedaan antara kadarnya. Kemudian dari antara T0 ke T29 juga terdapat perbedaan karena datanya itu adalah kurang daripada 0,05. Sekian video dari saya, semoga dapat pahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.